Inilah Rumah Politik tribunbengkulu.com. Pemilu serentak 2024 adalah hajatan pemilu paling bersejarah di negeri ini. Untuk itu, kami, tribunbengkulu.com, meluncurkan program Rumah Politik sebagai wadah bagi masyarakat, penyelenggara, bahkan politisi untuk bersuara lebih banyak, tapi lebih bermutu. Halo Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Muhammad Arif Hidayat, jurnalis tribunbengkulu.com. Dan program Rumah Politik pada hari ini kita kehadiran narasumber istimewa, yakni Bapak Toto Lusida, ya Pak. Ya. Dan Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia, Bung Yogi. Gimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat semua. Salam sehat untuk pemirsa. Dan Tribuners perlu ketahui, Pak Toto ini boleh dibilang juragan properti Indonesia, ya Pak ya. Dan beliau Ketua Real Estate Indonesia (REI). Dan baru-baru ini yang cukup menghebohkan publik, bergabungnya Pak Toto di Partai Solidaritas Indonesia. Namun sebelum kita jauh soal perpolitikan beliau, nanti tolong Pak Toto ceritakan mudanya Pak Toto sampai yang sekarang masih muda, Pak. Nah, karena Pak Toto ini saya lihat dari keluar bandara sibuk dan masih energik gitu. Nah, rahasianya apa, Pak? Silakan, Pak. Terima kasih. Jadi apa yang saya lakukan ini semua memang yang satu ya pasti saya memang hobi di organisasi dan kegiatan sosial. Itu mulai saya kecil dan sampai dengan hari ini. Memang saya terlahir dari keluarga yang bukan keluarga kaya. Jadi ayah saya seorang dokter umum, guru di Universitas Airlangga, ibu saya seorang asisten apoteker. Jadi saya dulu kuliah naik bemo, saya alumni dari Fakultas Farmasi UNER. Kemudian saya berusaha selain di bidang farmasi, saya juga berusaha di bidang properti. Dalam perkembangannya saya di Jawa Timur pernah menjabat 3 organisasi sekaligus dalam satu saat bersamaan, yaitu Ketua Real Estate Indonesia, Ketua Forki Jawa Timur, Ketua GP Farmasi Indonesia untuk Provinsi Jawa Timur. Tiga-tiganya di Jawa Timur saya jabat sekaligus. Kenapa itu dilakukan? Ya karena hobi untuk kegiatan sosial. Karena kalau di organisasi memang banyak di sosial. Sehingga apa yang ada, kalau saya dibandingkan konglomerat ya bukanlah. Tapi dalam artian rasa syukur kita untuk apa yang kita miliki hari ini, yang dulunya saya kuliahnya naik kendaraan umum yaitu bemo, yang harganya waktu itu adalah Rp75. Ongkos naik bemo di Surabaya, karena saya banyak bawa literatur dalam praktikum di UNER, selalu saya bawa sampai ke kampus sehingga bayarnya Rp100-125. Sampai dengan hari ini apa yang ada kita harus syukuri dan kita harus baktikan semuanya kepada masyarakat luas. Itu aja. Artinya Pak Toto itu memang terlahir dari keluarga yang sederhana, Pak ya, tapi bisa melejit hingga ke sekarang ini. Dan Pak, ini soal ini Pak, soal karir politik Pak Toto. Pak Toto kan kalau
dilihat dari dari sisi finansial, Pak Toto sudah aman kan gitu kan. Dan kenapa kok sampai Pak Toto tuh berhasrat untuk berpolitik dan kenapa mau memilih PSI gitu? Jadi gini Mas, apa yang saya lakukan perlu pemirsa ketahui bahwa anak saya 3. Yang pertama udah lulus sarjananya di bidang komputer dari UIUC Amerika, S2-nya lulus dari Yale University Amerika. Kemudian anak saya yang kedua double major accounting dan finance dari Amerika juga, dari Seattle University. Yang ketiga cewek, S1-nya dari arsitek engineering dari University of Washington atau dikenal dengan UW dari Seattle. S2-nya animasi film dari di SCAD, Savannah College Art Design. Jadi semuanya udah cukup secara pendidikan, saya syukuri, dan untuk itu waktu saya banyak bisa saya manfaatkan untuk kegiatan sosial saya, lebih saya intenskan. Jadi sebetulnya bukan hanya di politik tapi secara sosial, dan itu cocoknya di PSI. Karena PSI itu bukan politik murni, dia berjuang untuk sosial kemasyarakatan. Bahwa kita dalam kebinekaan di Indonesia, kita harus melakukan persatuan. Persatuan itu adalah tindakan kita, usaha kita, aksi kita. Kalau tanpa kerja kita, persatuan itu mustahil ada. Nah, hal itulah yang saya lakukan. Tahun 2019 saya ngajak rombongan Ansor dan NU ke Vatikan untuk mengenal bagaimana agama Katolik, pusatnya yang ada di Vatikan, dengan tujuan apa? Untuk anak cucu saya, supaya kerukunan dalam satu negara Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika itu benar-benar, atau persatuan Indonesia di dalam Pancasila, sila ketiga, itu benar-benar kita bisa terapkan di dalam satu kesatuan Pancasila. Nah, itu yang saya lihat yang masih murni membawa untuk persatuan itu adalah PSI. Sehingga saya mantep banget masuk ke PSI. Nyaman sebagai rumah Pak ya? Sebagai rumah. Oke Pak, kalau misalkan Pak Toto sekarang di PSI sebagai Dewan Pakar Pak ya, kondisi PSI secara nasional seperti apa Pak? Jadi apa yang terjadi di PSI 2019, kita elektabilitasnya elektoral kita di 1,8 lebih ya, 1,8 ya. Pencapaiannya harus 4%. Memang beberapa tokoh nasional sudah bergabung, syukur alhamdulillah, di PSI. Itu akan meningkatkan, dan saya harapkan dan mereka akan intens, dan saya optimis sekali. Kenapa saya optimis? Saya selalu merintis semuanya itu dari nol. Saya di REI itu mulai dari anggota bidang sampai jadi sekretaris umum, sampai jadi ketua REI Jawa Timur. Kemudian nasional pun saya nggak mau langsung ujuk-ujuk jadi ketua. Saya merintis dari sekretaris jenderal dulu. Kenapa? Supaya saya tahu dulu. Jadi PSI yang sekarang ini dalam 1,8, saya optimis bersama-sama Bro and Sis semuanya yang ada di Indonesia, kita akan bisa membawa PSI ke 4%. Dan itu optimis bisa tercapai Pak ya? Bukan hanya optimis, wajib tercapai. Karena apa? Apa yang kita perjuangkan, memang segalanya adalah Tuhan yang menentukan, tapi kita harus berjuang dulu. Kalau kita nggak berjuang, semuanya ini akan mubazir. Dan saya optimis
dengan perjuangan kita bersama-sama dan masyarakat luas yang mendukung, hal ini insya Allah tercapai. Nah, itu tadi kan target secara nasional nih Pak. Kalau Bung Yogi sendiri, kalau untuk target PSI Bengkulu, gimana tuh Bang? Kalau untuk target PSI Bengkulu sendiri ya, memang pertama kali PSI Bengkulu ini diberikan amanah kepada saya dalam kondisi yang sangat-sangat terpuruk. Pengurus tidak ada, kurang lebih di bawah 10 orang. Dan hari ini saya bisa dengan bangga menyatakan bahwa kami sudah siap, karena pengurus kita hampir sudah ada di setiap kabupaten, kecamatan, dan insya Allah beberapa hari ke depan kita lolos verifikasi dan dinyatakan sebagai peserta pemilu. Nah, sehingga dengan infrastruktur yang ada ini, kita sangat optimis bahwa 2024 nanti PSI Bengkulu itu setiap kabupaten bisa menyumbang 1 kursi. Itu udah paling minimalnya kita, sehingga dengan adanya 1 kursi setiap kabupaten, minimal suara kita ada dulu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kalau di provinsi sendiri, memang kita juga menargetkan di dua kursi lah. Karena ada beberapa dapil itu yang memang sangat sulit sekali. Makanya kita nggak bisa memenang. Kita realistis, kita tidak mungkin memenangi semuanya. Sehingga kita akan fokus ke beberapa dapil yang memang kita lihat itu punya elektoral untuk memenangkan PSI. Dan Bung Yogi ini kan setahu saya ya, jalannya ke politik kan memang luar biasa nih Pak Toto. Pernah mencalonkan diri sebagai calon Bupati Bengkulu Selatan kan. Nah, di sisi usia yang masih muda, kok sampai memilih gabung ke PSI, dan menurut Bung Yogi yang membedakan PSI dengan partai lain itu apa? Ya, siap. Jadi seperti ini ya, kenapa PSI ini bukan dari Bro aja yang bertanya, sebenarnya ini pertanyaan teman-teman saya. Banyak sekali keluarga dan lain-lain, kenapa PSI, kenapa nggak pindah ke partai A, partai B, partai C yang sudah jadi, yang sudah siap. Tuh, kamu juga datang ke sana nggak mungkin juga ditolak ibaratnya kan. Pasti gitu ya, lebih aman, kalau bisa uangnya disimpan dulu. Nah, kenapa PSI? Yang pertama yang bikin saya tertarik memang udah dari pertama kali PSI berdiri itu waktu saya masih jadi mahasiswa. Saya ingat sekitar 5 tahun yang lalu saya sempat DM Sisgres. Saya menyatakan kebanggaan saya bahwa ternyata ada loh partainya anak muda. Nah, ternyata setelah 5 tahun kemudian saya DM-an sama Sisgres sebagai ketua DPW. Nah, artinya apa? Salah satu yang membuat daya tarik saya ke PSI itu bukan semata-mata karena saya udah nyalon bupati harus meneruskan politik, bukan. Memang dari saya masih pemuda, idealis itu menurut saya PSI bisa menyampaikan atau mewujudkan mimpi-mimpi anak muda saat ini. Itu yang menjadi daya tariknya ya. Dan utamanya lagi setelah saya bicara dengan Bro Raja, dengan Bro Giring, dengan Sisgres, ternyata mereka mempunyai konsep kesetaraan. Artinya nggak peduli kamu kaya miskin, tua muda, agamanya apa, jabatannya apa, ketika kita ngobrol santai aja, bener-bener kayak teman, kayak saya sama Pak Toto misalnya kan, padahal ketua dewan pakar loh, datangin aja sulit kan, tapi gimana kekeluargaannya tuh ada. Dan saya pikir ini kalau misalnya ditularkan dengan yang lain, sehingga image politik itu akan menjadi baik. Yang selama ini anak muda ketakutan, orang lain ketakutan, ketika PSI ada, warna baru itu muncul. Itu mungkin ya. Dan itu Pak Toto yang jadi alasan Pak Toto, mungkin salah satu yang jadi minat Pak Toto untuk gabung ke PSI, walaupun partainya anak muda dan Pak Toto lebih senior. Apakah bisa berkolaborasi dengan baik itu Pak? Ya, jadi memang benar apa yang disampaikan oleh Bro Yogi juga, bahwa PSI ini tidak terjadi seperti persaingan di balik layar. Kalau partai lain itu kelihatan sekali ada persaingan. Kalau di PSI itu persaudaraan, kesetaraan. Nggak ada saya umur yang lebih tua dari adik-adik saya di PSI. Kita tetap saling menghormati dan tetap persaudaraan itu berjalan dengan baik. Makanya teman-teman milenial, silakanlah dicek dengan berkumpul-kumpul dulu dengan teman-teman yang sudah masuk PSI untuk kemudian bisa bergabung. Bahwa kita benar-benar membawanya dalam kesetaraan dan tidak ada diskriminasi sama sekali di antara kita, baik secara ekonomi, secara
suku, secara agama dan lain-lainnya. Semuanya kita adalah dalam kebersamaan, dan itu track record PSI udah terlihat loh dalam hampir 4 tahun ini. Alhamdulillah semua yang menjadi wakil rakyat dari PSI semuanya bersih, clean and clear, dan itu kita harapkan bahwa dengan slogan kita anti corruption political party, kalau itu diterapkan, semua fasilitas yang ada di negara ini benar-benar untuk rakyat, bukan hanya pencitraan. Jadi sekolah semuanya bukan hanya sampai SD SMP, tapi sampai dengan sarjana semuanya adalah bebas biaya, kesehatan semua bebas. Kemudian dalam berusaha bisa dibantu, UKM pun bisa dibantu dengan maksimal dengan memakai uang negara, karena uang negara itu uang rakyat, bukan uangnya politikus. Dan Bung Yogi, kalau misalnya sekarang di tahapan KPU PSI sedang apa gitu? Saat ini kita sedang verifikasi faktual ya, faktual perbaikan. Ya, mudah-mudahan 1-2 hari ini sudah selesai. Jadi kita kemarin faktual pertama kita lolos 2 DPD. Ini terakhir semalam saya dengar info ada 2 DPD lagi yang lolos. Ya. Hari ini mungkin ada 3 DPD. Target saya tanggal 30 itu udah clear. Ya. Memang kita ada batas tanggal 7 ya untuk verifikasi faktual, tapi target utama supaya kita nggak terlalu banyak buang energi dan buang tenaga, 30 udah selesai. Dan insya Allah PSI Bengkulu sudah siap untuk menghadapi pemilu 2024. Karena isinya anak muda semua lebih ke situ Pak ya. Dan mungkin Bang Yogi, kan kita untuk tahapan pemilu kan sebentar lagi Bung, walaupun perekrutan caleg itu belum dimulai. Kalau boleh kasih tahu bocoran sedikit lah, kriteria caleg yang diinginkan PSI itu seperti apa? Sebenarnya begini ya, kalau bilang belum dimulai, sudah dimulai. Saya sudah mulai beberapa bulan yang lalu untuk perekrutan caleg. Tapi memang mekanisme yang kami bangun adalah saya bagi 3 porsi. Artinya 40% itu caleg dari internal PSI, pengurus, orang yang sudah berjuang, orang yang sudah 2 tahun ini dibangun PSI. Mau dia nggak ada duit, saya nggak peduli. Yang penting dia, ini kesempatan untuk dia. Ini sebagai penghargaan kita. Saya nggak mau gara-gara ada orang berduit sedikit langsung dibuang. Tapi kita harus realistis. Partai juga butuh menang, makanya 30% kita siapkan untuk orang luar, orang independen yang masuk daftar ke PSI, diuji melalui wawancara dan lain-lain, dan betul-betul dia mau membangun, punya gagasan, ya udah kita kasih ke dia. Terus kita nggak cukup juga cuman 3 ini, harus ada namanya injury team. 30% ini kita siapkan untuk teman-teman yang tadinya mungkin dapat PHP dari partai lain, atau nggak dapat kursi, tapi dia punya kapasitas untuk memenangkan, ya kita siapkan. Kita tunggu mereka di last minute. Begitulah kalau untuk teman-teman saya bilang, ya cari dulu lah, nggak apa-apa, saya bilang maksimalkan. Saya pengen lihat teman-teman ini duduk, bukan nyalon di tempat saya. Tapi kalau nggak ada lagi, kita siapkan. Ya, artinya kalau boleh Pak Toto, kalau kasih dong alasan ke kaum milenial, terutama tribuners yang ada di rumah, kalau yang ingin ke partai PSI itu, apa gitu Pak alasannya Pak? Ya, sekarang gini, satu dari semua, Anda bisa berkumpul dengan teman-teman yang sama-sama milenial. Jadi memang komunikasi itu, kalau sekarang saya komunikasi sama anak saya kadang-kadang kan harus menyesuaikan ya, karena milenial memang berbeda sekarang, penuh dengan teknologi, tidak seperti zaman saya dulu. Tapi kita sesuaikanlah semuanya, karena negara ini bisa maju atau tidak itu tergantung Anda kaum milenial, anak-anak muda. Kalau saya misalnya jadi penentu di negara pun, itu hanya dalam periode yang sangat short term. Karena ini waktunya Anda. Kenapa saya ajak misalnya waktu ke Italia itu Ansor? Karena dia yang punya negara ini, para pemuda dan pemudi, bukan saya. Supaya mereka itu tahu, oh ini loh dinamika perbedaan yang ada di seluruh dunia, ayo kita ikut.
supaya borderless ada, tapi kebangsaan kita tetap ada. Kita bangun Indonesia. Kenapa ini saya sampaikan? Karena Indonesia dengan kondisi hari ini ekonominya, inflasi bisa terkendali nomor 5 di dunia. 2030 ditargetkan atau diperkirakan oleh negara-negara yang tergabung dalam G20 bahwa Indonesia 2030 aja itu sudah nomor 4 di dunia. Apakah negara-negara bangsa-bangsa lain di luar Indonesia itu tidak cemburu, tidak akan menjatuhkan dengan segala macam cara? Nah, PSI membawa Anda dalam persatuan, kesatuan. Anda ingin hidup seperti di Dubai, Uni Emirat Arab, di Qatar, yang slogan mereka adalah dari lahir sampai mati semuanya diurusi negara dan dibiayai negara. Indonesia ini lebih makmur daripada mereka, asal memang benar-benar untuk rakyat. Itulah yang diperjuangkan oleh PSI. Oke. Nah, ini pertanyaan pamungkas nih Pak untuk Bung Yogi. Dengan hadirnya Pak Toto selaku bro senior lah, Dewan Pakar di PSI. Nah, harapan Bung Yogi apa dari Pak Toto untuk pribadi Bung Yogi maupun untuk partai di PSI sendiri? Ya. Pertama kami sangat bersyukur ya. Ini merupakan bisa dibilang keajaiban bahwa seorang Pak Toto, seorang yang punya pengalaman luar biasa baik di dunia usaha, di politik, di hidup, hadir dan gabung dan mau datang langsung ke PSI, bahkan ke Bengkulu bertemu kami langsung kan. Artinya akan banyak sekali hal-hal yang bisa kami pelajari dari beliau, baik itu pengalaman beliau, jaringan beliau, terus kemudian nasihat-nasihat beliau. 2 hari ini aja kami udah dapat berapa SKS ini dari beliau ini. Jadi ini menjadi sebuah vitamin lah, kalau bahasa teman-teman DPP kan vitamin baru untuk DPP PSI Bengkulu. Dan harapan saya Pak Toto memang nggak bosan-bosannya lah untuk membimbing kami, membina kami, utamanya DPP PSI Bengkulu, karena kami ini memang benar-benar masih belajar berpolitik, masih baru. Jadi kalau salah-salah tegur nggak apa-apa, kami siap Pak. Kalau misalnya ada perlu arahan, kami juga siap. Mungkin seperti itu. Nah, mungkin ini Pak ada tanggapan Pak, terutama soal Bengkulu kalau dibandingkan dengan daerah lainnya masih agak jauh lah Pak. Apa kira untuk pesannya untuk PSI terkhusus maupun umumnya untuk anak-anak muda milenial di Provinsi Bengkulu Pak? Perkembangan suatu daerah itu memang tidak bisa lepas dari politis. Jadi kalau milih pemimpin itu yang pemimpin dengan nawai itu yang baik, dengan ikhlas untuk membangun daerah, dan dia mau berpikiran out of the box untuk mengembangkan daerahnya. Kalau cuman monoton, saya sudah jadi pemimpin, saya aman deh, Anda tidak akan berkembang. Termasuk di Bengkulu, di Provinsi Bengkulu ini perlu perkembangan yang cukup banyak. Udah diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia bahwa bendera merah putih itu dibuat di Bengkulu oleh almarhum pahlawan kita Ibu Fatmawati. Tapi Bengkulu masih gini-gini aja. Bagaimana melakukan terobosan, bagaimana mau mengembangkan industri yang ada. Apalagi Bro Yogi juga ketua HIPMI di Bengkulu. Karena nggak bisa kalau cuma dikasihkan kepada pengusaha besar. Ayolah kita bangun sama-sama. Saya ambil contoh satu lah, untuk supaya kepala daerah yang ada di Bengkulu dan di seluruh Indonesia. Ini udah dilakukan di Surabaya. Wali kota Surabaya sudah menentukan bahwa seragam ASN itu tidak dilakukan lagi dalam tender, dibagi ke UKM. Supaya apa? Ekonomi ini berjalan dengan sehat. Ayo kita bagi ke UKM. Karena diskriminasi itu terjadi, semuanya itu sebetulnya bukan dari agama, bukan dari suku,
dari ekonomi dasarnya. Kalau ekonomi kita setara, diskriminasi itu hilang. Persatuan bisa kita capai. Kalau yang lain-lainnya yang nunggang-nunggangi dengan politik identitas dan lain-lain, itu adalah kesenjangan yang ada adalah kesenjangan ekonomi. Bagaimana ekonomi ini kita bisa bangun bersama dengan maju bersama, itu tergantung Anda kaum muda Indonesia. Maka itu bergabunglah ke PSI supaya kita bisa maju bersama. Kalau Anda tidak bersuara, pasif, tapi kalau ada masalah Anda mengeluh aja, ya berkeluh kesalah sendiri di dalam kamar, gak usah dibawa keluar. Kalau Anda mau, bergabunglah dengan Bung Yogi di Bengkulu untuk kita maju bersama, baik secara ekonomi maupun secara politis. Oke, sebenarnya saya Tribuner dari semalam saya udah berbincang cukup panjang dengan Pak Toto ini. Rasa-rasa seperti kuliah ada P3 SKS di Tribuners. Nah, itulah tadi Tribuners bincang di Rumah Politik kita hari ini. Dan terima kasih ke Pak Toto dengan Bung Yogi atas partisipasinya, dan kepada Tribuners yang ingin berpartisipasi boleh dengan caranya like, komen di Facebook tribunbengkulu.com dan channel YouTube tribunbengkulu.com. Saya akhiri, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.